Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Januari 2026, Anda mau sharing tentang kehamilan yang sudah Anda lalui 2 tahun yang lalu. Hari ini Anda mau sharing ya ke teman-teman semua. Barangkali ada dari teman-teman yang lagi di fase menanti kelahiran atau lagi di fase hamil. Boleh banget jadiin ini sebagai pembelajaran ya buat kita semua. Jadi Anda mau baca ini ada sekitar 6 lembar atau 5 lembar gitu. Ini Anda tulis ya pada saat sedang hamil. Jadi Anda mau bacain ke teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang amat sangat berharga bagi Anda pribadi dan pembelajaran untuk kita semua. Nah, hari Rabu tanggal 23 bulan 8 2023. Di sini Anda tulis perkembangan janinku. Pada bulan pertama itu di tanggal 26 bulan 4 tahun 2023. Yang tadi itu tanggal dibuatnya tulisan ini ya, bulan 8 itu tanggal dibuatnya tulisan ini. Untuk tanggal pertama kali hamil itu di 26 bulan 4 2023. Jadi Anda cek kandungan untuk yang pertama kalinya karena ada keluhan sakit perut hebat banget, dimana tepat Anda itu sedang di rumah mertua karena suasana lebaran waktu itu, Idul Fitri. Jadi setelah diperiksa hasilnya tuh bagus. Namun kata dokter ini tuh hal biasa gitu terjadi pada saat orang-orang setelah halangan. Nah pada saat itu Anda tuh setelah halangan ya, bukan sebelum. Nah Anda itu haid pertama tanggal 13 April 2023. Bersihnya itu di tanggal 23 April 2023. Nah selang 1 bulan kemudian Anda tuh bertanya-tanya loh, kenapa nggak halangan, kenapa nggak haid. Dan ternyata di tanggal 23 bulan 5 2023 itu Anda memberanikan diri lagi untuk USG. Karena sebelum itu Anda udah mual muntah setelah pulang silaturahmi di keluarga ayah. Nah, setelah Anda ingat-ingat dari setelah dicek di dokter Fatma, beliau bilang pada saat ini USG kedua ya, beliau bilang gini, selamat ya positif hamil. Masya Allah, di situ Anda terharu, bahagia, bersyukur sampai berkaca-kaca ya, karena benar-benar nggak nyangka kalau haid yang ternyata bikin sakit perut itu ternyata tanda-tanda kehamilan. Masya Allah. Nah setelah Anda tahu hamil itu perut Anda kan setiap harinya kram, kalau pipis juga suka sakit. Nah tapi Anda tetap mensyukurinya. Nah pada saat 2 bulan kehamilan itu di 9 minggu ya, Anda USG lagi yang ketiga kalinya karena Anda bener-bener excited, seneng juga ngelihat dedek di rahim Anda waktu itu. Jadi bener-bener Anda tuh mual muntahnya parah banget setiap malam ya, puncaknya itu di jam 8 ke atas, jam 8 malam ke atas. Nah ini pada saat minggu ke-8 sampai 14 kehamilan, Anda tuh bener-bener setiap hari selalu muntah, selalu mual muntah, dan itu setiap malam dan setiap hari. Jadi suami itu selalu sigap bersihin muntahnya dan pijit badan ya setiap harinya juga, karena benar-benar sepegel itu kalau hamil. Dan yang mengagetkan lagi, pada usia kehamilan 14 minggu 1 hari Anda ngeflag pas tepat pagi harinya setelah bangun tidur. Di situ suami yang mandiin sebelum dia berangkat kerja, terus juga didudukin di kursi pink mandinya waktu itu karena takut perdarahan ya, keluarnya terlalu banyak. Nah setelah kejadian itu di hari yang bersamaan
Nda ajak suami untuk USG lagi, dan ternyata plasentanya itu letak rendah. Nah, kenapa dia sering ada perdarahan itu? Dikarenakan plasentanya tuh letak rendah. Jadi dokter menyuruh untuk bed rest dan minum obat penguat kandungan, dan alhamdulillahnya besokannya darahnya berhenti sedikit demi sedikit. Udah benar-benar bersyukur dedek kuat waktu itu ya, alhamdulillahnya. Dan hari-hari Nda jalani dengan rasa syukur dan bahagia karena Nda sedang mengandung amanah sekaligus anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, Nda pernah bilang sama suami, nanti dedek wisudanya di Mekah ya, bismillah ya. Karena benar-benar Nda sama suami itu berharap anak ini akan terus membawa kami untuk ke tanah suci. Maka dari itu kenapa namanya Makkah, itu supaya menjadi afirmasi positif juga untuk kami orang tuanya. Semoga bismillahnya disegerakan untuk berangkat haji, umroh, dan sering-sering ke sana. Terus juga waktu itu Nda kepengen somai, dan pernah kayak ngidam gitulah ya, siput tutut gitu buatan almarhumah. Nah hari itu juga suami cariin dan akhirnya dapat di pasar Panorama. Lalu nggak tahu kenapa ya, entah ini bawaan hamil atau apa, selama ngandung tuh waktu itu kepengen mancing, padahal kata orang sih nggak boleh ya, tapi ya namanya kepengen tadi, nggak tahu kayak apa gitu ya, datang dari mana gitu, kepengen mancing. Akhirnya dibeliin pancingan dan beneran mancing, tapi kayak apa ya, kayak ada di kolam-kolam kecil gitu, cuma kayak naruh ini aja umpan terus digituin, nggak dapat ikannya, bener-bener cuman kayak mancing sebentar doang. Nah bener-bener suami itu mengusahakan apa yang aku mau guys. Nah terus juga setiap hari diajak keluar, terus juga kepengen bakso pentol yang 5.000, bener-bener serandom itu ya kepengennya waktu itu. Pernah juga mau makan mie, dan itu buat mie pangsit ya, bener-bener buat, bukan beli guys. Terus selama kehamilan juga suami selalu beli buah-buahan, jeruk, pokat, pir, apel, anggur, semangka, melon, kelengkeng sampai martabak pun ya, supaya menjaga asupan. Karena ini pembelajaran ya buat teman-teman, kalau teman-teman lagi hamil perbanyak makan buah ya, perbanyak makan buah itu 0,5 kilo sehari, itu anjurannya. Terus juga itu supaya plasentanya di atas ya. Terus juga kalau lagi hamil itu teman-teman benar-benar sensitif banget, karena gampang banget nangis ya. Terus juga di usia 16 minggu 4 hari itu Nda diare. Nah teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan ya, karena kalau diare itu bisa berbahaya juga untuk janinnya. Nah paginya tuh Nda makan pir sama susu kedelai. Nah siangnya itu mencret. Jadi teman-teman kalau mau makan pir jangan minum susu ya. Dan akhirnya di USG lagi pada saat itu. Terus dokternya bilang ini rawat jalan aja dibilangnya. Terus dicek lagi, ternyata plasentanya malah nutup jalan lahir tuh. Mana nggak pusing nggak kepala waktu itu, karena bener-bener ya jalan lahir tuh kan mau dilalui bayi, sedangkan ini nih ditutup sama si plasenta. Jadi bener-bener plasentanya tuh nutup total, itu yang jadi masalah teman-teman. Nah setelah usia kehamilan di 16 minggu ya, itu tuh selalu diafirmasi ya bahwasannya dedek tumbuh sehat, berkembang dengan baik, plasentanya naik ya, plasentanya di atas ya nak gitu. Tapi ya tetap juga yang ini udah qadarullah ya, udah mungkin kehendak Allah ya. Alhasil pada usia kandungan 30-an minggu ya, di 34 minggu itu dicek lagi oleh dokter Visela ya, di Tiara Sela. Beliau bilang ini masih nutup plasentanya. Ternyata setelah di usia kehamilan 38 minggu dicek lagi masih nutup juga ya.
mau nggak mau jalan satu-satunya harus sesar. Nanti lanjut. Nah, pada 6 Januari 2024 itu jam 9 malam, Bunda tuh hampir kayak keracunan guys, gara-gara makan ikan tuna. Jadi ikan tuna itu kan awal mulanya ditaruh di freezer, terus Bunda taruh di chiller sekitar 1 harian. Nah, karena belum mau dimasak, jadi agak lama gitu ya dia di chiller. Dan ternyata pada saat mau digoreng itu hari keduanya, hari keduanya setelah di chiller kan itu kondisinya ikannya udah nggak membeku kan, udah bener-bener lemas, udah siap dimasak. Dan ternyata pas kita goreng itu bener-bener suamiku kayak apa ya, sekujur badannya tuh merah sampai mata-matanya merah, terus juga aku sakit kepala langsung. Tapi untungnya nggak merah-merah sebadan kayak suami. Nah itu bener-bener teman-teman kalau bisa ya, ini jangan sampai makan ikan tuna itu dibiarin lama di chiller, di dalam kulkas yang bukan freezer ya. Jadi pastiin ikan yang teman-teman makan itu bener-bener fresh. Kalau memang mau makan di freezer terus keluarin terus langsung olah gitu ya, jangan ditaruh dulu dengan waktu yang lama di chiller, karena mungkin itu bisa mengubah zat apa gitu yang ada di dalam ikan itu menjadi beracun ya, itu teman-teman. Akhirnya kami putuskan untuk minum air kelapa pada saat itu ya, untuk mendetoksifikasi, mana tahu ada racun yang ada di dalam badan, sama susu UHT. Dan besok harinya lumayan membaik ya, kepala lumayan agak ringan ya, alhamdulillahnya. Itu luar biasa ya perjalanan 9 bulan. Dan pada usia kehamilan 37 minggu ya, hasil USG itu menyatakan semuanya sehat. Semuanya sehat, namun dedeknya ada lilitan 1 di lehernya, namun masih aman. Kemudian dokternya bilang kalau plasentanya masih menutupi jalan lahir sekitar 5 cm. Jadi 5 cm itu sekitar segini lah teman-temannya, itu masih menutupin gitu. Dan dokter sudah memberikan saran untuk dijadwalkan sesar. Namun dia tetap optimis bisa melahirkan secara normal waktu itu. Jadi Nda minta 1 minggu lagi sampai pada akhirnya di usia kehamilan 38 minggu Nda USG lagi. Dan hari Kamis itu bokong Nda sakit menjalar sampai ke ujung kaki, namun hanya kaki kiri saja. Jadi Nda sama suami memutuskan untuk USG lagi di Dr. Dempsey. Nah, pada usia kehamilan 38 minggu itu di Dr. Dempsey semuanya sehat, plasentanya masih di bawah tapi teman-teman. Nah, pada saat plasentanya masih di bawah itu kami benar-benar kayak memutuskan juga pada malam hari itu kami memutuskan bahwasanya kalau memang ini sudah qadarullah melewati jalan sesar, maka ya sudah kami ikhlaskan untuk proses sesar. Nah pada saat itu orang tua kepengennya kan lahirannya normal, lahirannya dalam kondisi ibaratnya di bidan ya, karena posisinya waktu itu ini udah di 40 minggu ya, pas 40 minggu 10 hari itu pada malam minggu ya, posisinya tuh hari Sabtu malam minggu di jam-jam 11 malam. Nda tuh masih kayak olahraga gitu teman-teman, kayak stretching lah ya, kayak yoga gitu pada malam hari itu. Dan ternyata tiba-tiba ada keluar darah gitu ya dari celana dalam tuh, kayak keluar gitu pada saat lagi ada kan gaya kupu-kupu gitu untuk kaki kita yang di kayak kupu-kupu gitu teman-teman. Nah pada saat posisi kayak gini-gini ya kan, ternyata keluar ada darah yang melanting keluar lalu lewat dari CD. Nah ternyata itu gumpalan darah. Nah setelah itu langsung keluar perdarahan hebat yang luar biasa, udah nggak kehitung sampai waktu itu kan tinggal di kosan, sampai seluruh kosan itu lantainya darah semua teman-teman.
ya. Itu buktinya masih ada, nanti Indah kasih tahu dokumentasinya di sini ya. Dan luar biasa sih, sebenarnya panik ya, cuman benar-benar tetap tenang karena pada malam hari itu juga harus dieksekusi, harus dioperasi ya kan, karena udah perdarahan hebat. Akhirnya langsung ke bidan waktu itu ke bidan Susi di Pasar Minggu, dicek dulu sekalian minta rujukan ke rumah sakit Tiara Sela. Setelah dari sana memang tidak bisa lahiran normal, kata beliau. Ini harus segera dirujuk dan harus segera dilahirkan malam ini juga. Dan akhirnya pada malam hari itu udah di jam 12-an itu udah di rumah sakit Tiara Sela. Kemudian dicek lagi pakai itu loh teman-teman, pakai cocor bebek itu, dilihat ibaratnya ini masih bisa nggak karena orang tua itu benar-benar kepengennya anaknya itu normal lahirnya, sedangkan kondisi itu sudah tidak memungkinkan ya. Namanya orang tua kan kepengen yang terbaik untuk anaknya, tapi tetap yang namanya qadarullah, Allah berkehendak lain ya kan. Akhirnya dicek pakai masya Allah teman-teman, itu bener-bener sesakit itu ya. Cocor bebek, tahu kan yang cocor bebek itu yang terus dimasukin, terus kayak dingangain gitu di ini kita. Nah itu bener-bener sesakit itu, kayak mama bener-bener sesakit itu teman-teman ya. Belum ada sakit apapun yang menandingi sakit itu, karena bener-bener sesakit itu teman-teman, ya Allah. Nah pada saat itu sampai perawatnya bilang kooperatif karena benar-benar sesakit itu nggak bisa, udah di luar kendali lah gitu ya, karena udah kayak ya Allah baru udah nyebut segala macam gitu kan. Akhirnya diputuskan malam itu juga ini nggak bisa dilahirkan secara normal. Alhasil malam itu juga disiapkan kamar operasi, disiapkan kamar operasi itu darah tuh ngocor terus teman-teman, darah tuh nggak berhenti biur kayak gitu, karena benar-benar perdarahannya hebat. Karena memang plasenta di bawah itu pasti akan terjadi perdarahan, karena ini jalan lahirnya ditutup sedangkan dedeknya mau keluar gitu lah kira-kira ya. Nah akhirnya di kamar operasi dibius, anestesi waktu itu, kemudian di sekitar jam 1 karena waktu itu perdarahan hebat jadi butuh banyak darah. Nah suami dipesankan untuk cari darah 2 kantong waktu itu, dan suami ternyata cari ke rumah sakit umum, ke PMI dan lain-lain. Alhamdulillahnya ketemu sama orang baik yang ngasih 1 kantong darah, dan itu darah baru ya, darah baru yang diambil sore tadi. Jadi alhamdulillahnya di dalam kamar operasi itu 2 jam proses operasi yang seharusnya cuma 30-1 jam, ini memakan waktu 2 jam karena benar-benar perdarahannya itu aktif ya, perdarahannya aktif, dan itu sampai muncrat ke wajahnya dokter, dan dokternya cerita ya Allah malu ya sebenarnya, cuman ya alhamdulillahnya juga dokternya baik banget. Makasih banyak Ibu Dokter Visela, sehat-sehat selalu ya. Semoga dokter selalu dijaga Allah, amin. Dan pesan yang penting ya untuk teman-teman semua dari cerita pengalaman kehamilan Indah ya, di pas 40 minggu 10 hari, yang kata orang 9 bulan 10 hari itu bener-bener ini maka keluarnya itu pas 9 bulan 10 hari. Jadi bersyukur banget, bisa menjadi seorang ibu, bisa melahirkan dengan cara yang terbaik. Inilah mungkin jalannya. Alhamdulillah waktu itu udah dapet kantong darahnya, langsung dimasukin ya. Waktu itu dimasukin 1, kemudian pas dicek lagi ternyata HB-nya bagus, jadi cukup 1 kantong aja kata dokternya gitu. Dan pesan-pesan yang paling penting, jadi buat teman-teman yang lagi hamil, lebih baik putuskanlah dengan kedua belah pihak, antara suami dan istri. Jangan mendengarkan orang lain, karena kita yang mengandung, kita yang tahu yang mana yang terbaik untuk kita ya. Jadi segala keputusan ada pada kita yang
mengandung, yang akan melahirkan anak ini. Gitu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.